Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Berjumpa lagi di sini dengan Mbak Dwi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaji latih babnya itu tentang animalia. Jadi bisa kalian buka di halaman 10. Nah, pertama-tama Mbak itu ingin mereview dulu tentang materi animalia. Jadi kalau misalnya di awal itu kalian sudah mempelajari tentang klasifikasi, di mana di sana itu sudah dibagi menjadi 5 kingdom secara garis besar ya. Jadi mulai dari kingdom Monera, kemudian ada Protista, Fungi, Plante, dan juga yang terakhir adalah Animalia. Jadi Animalia ini adalah kelompok kingdom hewan. Secara garis besar, Animalia ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok Avertebrata dan yang kedua adalah kelompoknya Vertebrata. Nah, Avertebrata dan juga Vertebrata itu pembagiannya itu berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Kemudian masing-masing kelompok ini, baik Avertebrata maupun Vertebrata, itu dibagi menjadi beberapa filum. Kan? Jadi kalau misalnya untuk kingdom Animalia kita menggunakan istilah filum. Sedangkan kalau misalnya untuk kingdom Plante kita menggunakan istilah divisi. Kemudian Avertebrata ini di sini dibagi menjadi beberapa filum. Di antaranya itu ada filum Porifera. Jadi kalau Porifera itu adalah kelompok. Kemudian yang kedua selain Porifera itu adalah filum Solenterata atau filumnya Nidapria. Kemudian yang ketiga itu ada filum dari Platyhelminthes. Kemudian yang keempat itu ada Nemathelminthes. Kemudian ada Annelid. Kemudian ada Mollusca. Terus yang ketujuh itu ada Arthropoda. Dan yang terakhir itu ada golongannya Echinodermata. Nah, ini adalah filum-filum dari kelompoknya Avertebrata. Sedangkan kalau misalnya untuk yang Vertebrata itu secara garis besar itu dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu ada Pisces, kemudian ada amfibi, terus ada reptil, yang keempat itu ada aves, yang terakhir itu adalah mamalia. Nah, nanti masing-masing kelompok ini itu dibagi menjadi beberapa kelas. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, jumlah organisme dari Avertebrata dan juga Vertebrata itu paling banyak adalah dari golongannya Avertebrata. Di mana nanti ini masing-masing filum ini akan dibagi menjadi beberapa kelas. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu bisa kalian buka di halaman 10. Jadi langsung saja ke soalnya. Jadi di nomor 1 itu ada gambar. Kalau misalnya dilihat dari gambarnya itu merupakan organisme dari filum Porifera. Jadi di situ pertanyaannya, bagian yang ditunjuk dengan huruf A memiliki fungsi. Jadi yang di huruf A itu namanya itu adalah koanosit. Jadi koanosit ini dalam Porifera dia itu fungsinya adalah sebagai sistem pencernaan atau sebagai alat pencernaan. Jadi fungsinya itu adalah sebagai
alat pencernaan. Karena kalau pencernaan di porifera itu pencernaannya adalah pencernaan secara intraseluler, jadi di dalam sel. Untuk jawabannya ini yaitu yang A. Kemudian yang kedua, Solenterata yang dapat menghasilkan kerangka luar dengan membentuk karang tergolong dalam kelas. Jadi kelompok dari Solenterata itu adalah kelompok organisme berongga. Solenterata itu dibagi menjadi 3 kelas. Ada kelas hidrozoa, kemudian ada kelasnya sifozoa, dan juga anthozoa. Nah, jadi kalau misalnya hidrozoa itu adalah kelompoknya hidra. Kemudian kalau sifozoa, jadi kalau sifozoa itu berasal dari kata ini, sifo yang artinya itu adalah mangkok, dan zoa yang artinya hewan. Jadi hewan yang bentuknya itu seperti mangkok. Contohnya itu adalah ubur. Sedangkan kalau misalnya anthozoa, jadi anthozoa itu biasanya dikenalnya sebagai anemon laut atau mawar laut atau karang laut. Nah, jadi kalau yang di nomor 2 itu yang yang memiliki kerangka luar dengan membentuk karang itu tergolong dari kelompoknya anthozoa. Kemudian untuk yang soal nomor 3, rangka tersusun dari zat kersik, ujung spikula berjumlah 6, kemudian saluran air tipe sikonoid, kemudian contohnya adalah Euplectella. Porifera tersebut termasuk ke dalam kelas, jadi sama dengan Solenterata, porifera itu juga dibagi menjadi 3 kelas. Jadi yang pertama itu adalah kelas Calcarea, kemudian yang kedua adalah kelasnya Hexactinellida, yang terakhir itu adalah kelas dari Demosponia. Nah, perbedaan ini dari 3 kelas ini itu didasarkan dari susunan atau senyawa penyusun dari rangka luar. Kalau misalnya Calcarea itu dia rangkanya itu tersusun atas kalsium karbonat. Kalau Hexactinellida itu tersusun atas zat persik. Nah, di sana kan yang di nomor 3 kan jelas kalau misalnya ujung spikulanya jumlahnya 6. Jadi di sini langsung aja bisa kita lihat kalau misalnya hexa itu kan jumlahnya 6. Nah, terus kemudian tipenya sikonoid, tipe saluran airnya sikonoid, kemudian contohnya Euplectella. Jadi kalau Euplectella itu dia masuk ke dalam golongannya Hexactinellida. Berarti jawabannya itu adalah yang A. Kemudian yang nomor 4 itu ada ciri-ciri dari hewan porifera. Pertanyaannya yang merupakan ciri dari porifera ditunjukkan oleh nomor. Kalau triplobastik itu jelas salah karena yang namanya porifera
itu dia masih tergolong diploblastik, di mana tubuhnya masih tersusun atas dua jaringan embrional, yaitu ektoderm dan juga endoderm. Kemudian simetri bilateral, salah ya. Terus kemudian mempunyai rangka luar, benar, karena hampir dari semua porifera itu dia memiliki rangka. Kemudian pencernaan intraseluler, benar, memiliki mulut dan anus. Itu jawabannya salah ya, karena yang namanya porifera dia masih tergolong organisme yang sederhana. Kemudian tidak membentuk jaringan, benar. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang D, 3, 4, dan 6. Jadi ciri-ciri porifera itu yang pertama adalah diploblastik. Jadi kalau misalnya diploblastik itu berarti dua jaringan embrional, yaitu ada ektoderm dan endoderm. Jadi kalau misalnya yang triploblastik itu adalah dari filum Platyhelminthes itu sudah mulai triploblastik. Terus kemudian yang kedua memiliki rangka. Terus pencernaan intraseluler. Kemudian porifera ini tergolong organisme sederhana. Nah, terus kemudian yang nomor 5 itu dia merupakan gambar dari filum porifera. Nah, di situ kalian itu disuruh melengkapi bagian yang nomor 1, 2, dan 3 secara berurutan. Nah, terus kemudian yang nomor 1. Nah, yang nomor 1 itu kan dia bagian yang dekat dengan pori-pori tubuhnya ya. Jadi yang nomor 1 itu dia merupakan ostium. Yang nomor 5 itu berarti yang nomor 1 itu adalah ostium. Jadi ostium itu adalah lubang masuknya air. Kemudian yang nomor 2 itu adalah squamosal. Jadi squamosal itu adalah rongga tubuhnya. Nah, yang terakhir itu lubang tempat keluarnya air yang disebut dengan osculum. Berarti itu nomor 5 itu jawabannya yang E. Nah, kemudian langsung lanjut yang ke nomor 7. Nah, porifera yang dapat digunakan sebagai spons mandi memiliki saluran air. Jadi yang namanya porifera itu dia memiliki 3 tipe saluran air. Jadi di sini Mbak tuliskan.
pada porifera itu dia ada 3. Jadi tipe saluran air pada porifera itu ada tipe sikonoid, askonoid, dan leukonoid. Dari ketiga tipe saluran air ini yang paling sederhana adalah dari tipe sikonoid. Dimana kalau misalnya sikonoid itu adalah lubang ostiumnya itu dihubungkan secara lurus langsung menuju ke spongosul. Sedangkan kalau misalnya yang askonoid itu adalah lubang ostiumnya itu dihubungkan ke rongga-rongga yang bercabang, di mana rongga yang bercabang itu muaranya itu akan menuju ke spongosul. Sedangkan kalau yang tipe leukonoid ya, di mana itu lubang ostiumnya itu dihubungkan ke rongga-rongga tubuhnya, tetapi rongga tubuhnya itu dia tidak berhubungan dengan spongosul. Jadi bedanya kalau yang ini itu langsung dihubungkan menuju spongosul. Kalau misalnya yang ini itu dia dihubungkan juga ke spongosul, tapi itu prosesnya itu masih melalui percabangan rongga. Kalau leukonoid itu tidak. Jadi tidak berhubungan dengan spongosul. Nah, pertanyaannya, golongan porifera yang digunakan untuk spons mandi jadi mohon maaf ya penjelasannya Mbak. Jadi itu tadi kebalik. Jadi yang paling sederhana itu yang asko. Jadi kalau yang asko itu adalah dari lubang ostiumnya itu langsung dihubungkan menuju spongosul. Sedangkan kalau misalnya yang sikonoid ya, yang sikonoid itu berarti lubang ostiumnya itu dihubungkan juga ke rongga tubuh yaitu ke spongosul, tetapi dia melalui percabangan rongga dulu. Nah, jadi yang paling sederhana itu adalah tipenya yang askonoid ya. Soalnya tadi Mbak menjelaskannya itu terbalik, mohon maaf. Nah, kemudian yang nomor 7 jadi golongan dari porifera yang banyak digunakan untuk spons mandi itu biasanya kebanyakan dari golongannya Demospongia, dari kelasnya Demospongia. Nah, di mana Demospongia ini tipe saluran airnya itu adalah yang leukonoid. Nah, jadi kalau Demospongia itu tipe salurannya itu adalah leukonoid. Berarti jawabannya itu adalah yang C. Nah, terus kemudian yang selanjutnya kita langsung ke yang nomor 9. Ya, di nomor 9 itu ditanya salah satu kelompok Solenterata itu memiliki alat respirasi khusus yang disebut. Jadi alat respirasi khusus pada Solenterata itu disebut dengan sifonoglia. Jadi sifonoglia itu adalah perlebaran atau perluasan dari celah mulut. Jadi yang nomor 9 itu ada jawabannya adalah yang E. Sifonoglia. Jadi sifonoglia ini dia merupakan alat respirasi khusus pada Solenterata.
versifonoglia itu sendiri itu adalah perluasan Nah, yang nomor 9 ini berarti mewakili dari yang filum Solenterata. Yang selanjutnya itu ada yang di nomor 13. Ya. Jadi di nomor 13 itu ada pertanyaan kalau misalnya Solenterata dia itu memiliki sistem gastrovaskuler. Jadi yang dimaksud dengan gastrovaskuler itu apa? Jadi gastrovaskuler itu dia merupakan rongga tubuh yang perannya itu sebagai usus. Jadi sebagai apa ya? Sebagai sistem pencernaan dan juga untuk mengedarkan sari-sari makanan. Solenterata memiliki sistem gastrovaskuler. Nah, jadi gastrovaskuler itu ya, gastrovaskuler itu dia merupakan Jadi gastrovaskuler itu adalah rongga tubuh yang berperan sebagai usus. Kemudian yang nomor 14, semua anggota filum ini bersifat parasit, triploblastik. Kemudian rongga tubuhnya semu. Kemudian tubuh bulat panjang, tidak bersegmen. Kemudian filum yang dimaksud adalah, jadi perlu diingat ya, golongan dari Platyhelminthes, kemudian Nemathelminthes, dan juga Annelida itu merupakan golongan dari cacing. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya Platyhelminthes itu dia dikenal sebagai cacing dengan bentuk tubuh yang pipi. Kemudian kalau Nemathelminthes ini berarti dikenal dengan cacing gelang ataupun cacing gilik, di mana itu bentuk tubuhnya itu panjang dan bulat. Kemudian kalau Annelida itu dia dikenal sebagai cacing yang memiliki segmen tubuh. Nah, ketiga jenis cacing ini dia rongga tubuhnya itu sudah tergolong triploblastik, yang artinya tubuhnya itu disusun oleh 3 jaringan tubuh, yaitu ekto, endo, dan juga meso. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau misalnya yang 14 ini jadi bedanya kalau misalnya yang Platyhelminthes, kemudian Annelida ini kan tadi Mbak jelaskan kalau ketiganya itu sama-sama memiliki 3 jaringan embrional penyusun tubuh. Jadi ketiganya tergolong triploblastik. Bedanya apa? Bedanya kalau misalnya yang Platyhelminthes, itu dia di rongga tubuhnya itu
masih ini organisme yang aselomata. Jadi dia masih belum memiliki rongga tubuh. Kemudian kalau yang Nematelmites ini dia rongga tubuhnya pseudo. Nah, pseudoselomata itu maksudnya dia punya rongga tubuh cuman semu. Kemudian kalau Annelida berarti dia itu selomata, berarti dia sudah punya rongga tubuh yang sesungguhnya. Nah, kemudian pertanyaannya yang di nomor 14 itu hampir semua anggotanya itu bersifat parasit. Jadi yang hampir semua anggotanya itu dia tergolong parasit, itu dia masuk dalam golongannya Nematelmites. Berarti itu jawabannya adalah yang B. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita membahasnya itu beberapa soal. Nah, nanti di buku kaji latihnya itu bisa kalian coba kerjakan di rumah. Nah, semisal memang kalian itu masih bingung atau ada yang susah soalnya dan nggak bisa kalian pecahkan, bisa kalian langsung chat di grupnya ya. Nah, Mbak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.